Expo Indonesia Preferensi Politik Masyarakat terhadap Capres-Cawapres jelang pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat bertempat di Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2023. Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan diprediksi akan head-to-head di Provinsi Jawa Barat dari hasil survei Expo. Kesukaan, tapi tidak terlalu signifikan. Menurut Direktur Eksekutif PXPAL All Indonesia, Dr. Muhammad Anas RA, mengatakan berdasarkan pengambilan survei menggunakan metodologi di wilayah Provinsi Jawa Barat pada 15 sampai 23 Juli tahun 2023 dengan metode multistage random sampling. Ya, kalau kita melihat dari segi pemilihan cukup solid ya. Dan kenapa kemudian Prabowo Muhaimin itu tinggi di Jawa Barat? Sangat berbeda temuan kami di Jawa Timur. Padahal Muhaimin ini adalah tokoh Jawa Timur, dia caleg, dia dapil di sana, dia tokoh NU dan NU basisnya Jawa Timur. Tapi ternyata di Jawa Timur itu kita temukan hanya 4 tokoh yang signifikan. Kalau NU-nya itu adalah Khafifah, kemudian Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Sementara kalau tokoh nasionalisnya itu adalah Lanyala Mataliti kalau dari Jawa Timur. Tapi di Jawa Barat ini untuk tokoh NU dan dari tokoh-tokoh yang lain, saya lihat bahwa kenapa Prabowo Muhaimin unggul di Jawa Barat. Saya kan Jawa Barat juga, sehingga saya mencoba menguliti data-data kami. Ya, kami menemukan beberapa hal. Yang pertama bahwa sangat linear antara pemilih PKB dan Gerindra memilih Pak Prabowo. Dan selama ini koalisi Gerindra dan PKB itu sudah terbangun hampir 1 tahun. Ya, kalau kata Muhaimin kemarin di Solo ya, waktu acara 1 abad NU, 25 tahun PKB mengatakan kami sudah 11 tahun bersama Gerindra. Persoalan siapa wapresnya itu katanya tergantung takdir. Kira-kira Muhaimin berkelakar seperti itu. Artinya linear antara pemilih Gerindra dan PKB. Dan jelas bahwa PKB cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar dan Pak Prabowo adalah capresnya Gerindra, kan kira-kira seperti itu. Faktor kedua saya melihat adalah faktor gerbong struktural politik yang dimiliki oleh Muhaimin, yaitu yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kita melihat hasil pemilu data dari 2019 kemarin dan hasil survei kita bahwa PKB ini masuk 5 besar di Jawa Barat. Jadi struktur gerbong politik ini cukup bergerak untuk Prabowo Muhaimin sehingga cukup berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah itu faktor NU. Ya, saya melihat bahwa karena mayoritas pemilih NU dan Muhammadiyah itu ke Prabowo dan mayoritas pemilih NU itu mayoritas memilih Muhaimin sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto, sehingga dia merepresentasikan masyarakat NU yang ada di Jawa Timur yang 22% sekian. Jadi 3 alasan itu yang membuat Prabowo Muhaimin unggul di Jawa Barat. Saya kira seperti itu. Kalau Indonesia telah melakukan riset politik di Provinsi Jawa Barat dan memperlihatkan bagaimana betah dukungan masyarakat Jawa Barat terhadap 3 poros calon presiden, baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah, ternyata dalam temuan kami bahwa masyarakat Jawa Barat ini yang unggul itu adalah 2 calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara posisi Ganjar Pranowo di selalu posisi ketiga. Pertama, perlu kami menjelaskan bahwa dalam temuan-temuan riset kami bahwa kenapa Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat, faktor pertama bahwa memang beberapa kali pilpres sejak 2014 sampai 2019 bahwa Prabowo selalu unggul di pemilih Jawa Barat. Dan hari ini pemilih Prabowo Subianto masih konsisten memilih Pak Prabowo sekitar 48,7%. Itu yang membuat Prabowo masih kuat. Yang kedua bahwa Pak Prabowo juga dipersepsikan sebagai tokoh perbaikan, walaupun hari ini bahwa dia dalam posisi pemerintahan, tapi itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Prabowo, malah itu bisa memberi hal yang positif bagi Pak Prabowo. Yang kedua, bagi Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan juga unggul di Jawa Barat? Faktor pertama adalah faktor bahwa Anies Rashid Baswedan ini dipersepsikan publik sebagai tokoh perubahan dan dukungannya cukup kuat.
Yang kedua adalah faktor koalisi partai Anies Baswedan, yaitu ada PKS. Kalau dari segi historis politik di Jawa Barat, bahwa siapapun calon presiden atau bahkan calon gubernur yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera itu selalu mendapat dukungan signifikan di Jawa Barat. Kalau kemarin, kalau kita melihat Prabowo juga didukung oleh PKS 2 kali, dan hari ini PKS mendukung Anies Rashid Baswedan untuk bertarung di Pilpres, sehingga mungkin punya pengaruh bahkan di level calon gubernur seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa Anies ini selalu dipersepsikan publik sebagai tokoh yang membawa isu-isu perbaikan umat atau kemaslahatan umat. Nah, kalau kita temuan riset kami menyebutkan bahwa 44% masyarakat Jawa Barat menginginkan visi pemimpin itu adalah membawa kemaslahatan umat. Sementara yang peduli terhadap rakyat kecil itu hanya 25%. Nah, kita melihat bahwa Pak Prabowo dan Anies Baswedan dipersepsikan sebagai tokoh yang bisa membawa kemaslahatan umat, sementara Ganjar Pranowo dipersepsikan sebagai tokoh wong cilik, ya, tokoh wong cilik, sehingga ini sangat linear. Nah, kenapa juga Ganjar sangat tidak signifikan di Jawa Barat? Kami menemukan beberapa faktor. Faktor pertama bahwa Pak Ganjar Pranowo itu diasosiasikan sebagai tokoh keberlanjutan yang akan melanjutkan program Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Ganjar Pranowo didukung oleh PDI Perjuangan. Nah, secara histori politik di Jawa Barat, siapapun calon presiden yang didukung oleh Jawa Barat, oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat, itu belum pernah menang dalam Pilpres 2 kali ini. Bahkan di level pemilihan gubernur pun, calon-calon gubernur yang didukung oleh PDI Perjuangan itu tidak selalu kalah kalau dalam fakta politiknya selama ini. Sehingga inilah yang membuat kenapa Ganjar Pranowo itu masih lemah, ditambah dengan koalisi partai pendukung. Nah, kalau koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo hari ini hanya PDIP Perjuangan yang solid mendukung Ganjar Pranowo. Sementara anggota partai koalisi misalnya Hanura dan Perindo itu mayoritas memilih Anies Baswedan. Sementara pemilih Partai Persatuan Pembangunan itu mayoritas memilih Prabowo Subianto. Sehingga inilah yang menjadi PR bagi tim Ganjar Pranowo untuk memantapkan kesolidan dan konsolidasi partai-partai koalisi yang ada di Jawa Barat.